Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Maci Industries, dan kali ini saya akan coba membahas tentang soal dan jawaban tentang Master Production Schedule. Namun sebelumnya saya akan coba sedikit beri gambaran atau penjelasan tentang Master Production Schedule itu apa. Jadi dia itu adalah merupakan langkah berikutnya. Nih, dia posisinya ada di sini. Langkah berikutnya dari sebuah rencana agregat yang besar, dari sebuah rencana sales and operation plan, itu diturunkan menjadi sebuah master production schedule, yang dimana nantinya proses berikutnya setelah master production schedule ini nanti akan diturunkan lagi menjadi sebuah material requirement planning atau rencana kebutuhan material. Nah, kalau MPS ini sendiri dia adalah di Indonesia itu disebutnya sebagai jadwal induk produksi gitu ya. Dan dia inputnya ada dua, forecast atau peramalan, dan yang kedua adalah customer ordernya, biasanya pesan pelanggannya tuh seperti apa, dan nanti kita pilih di antara dua ini untuk menjadi acuan kita dalam menyusun sebuah MPS atau jadwal induk produksi. Oke, langsung aja. Jadi soal pertama saya punya soal seperti ini. Nah, ini Maci Industries memperkirakan peramalan permintaan dan pesan pelanggan mainan edukasi untuk 6 bulan ke depan adalah tertera sesuai tabel berikut ini. Oke. Lot size setiap kali MPS diinisiasi adalah 100. Jadi lot size ini adalah akan lebih enak nanti kalau pas lagi udah masuk pembahasannya. Jadi sebenarnya setiap kali kita butuh suatu penjadwalan atau suatu produksi, maka setiap kali dirilis itu adalah 100 unit gitu. Dan tidak ada persediaan atau inventory awal. Oke. Buatkan MPS dan ATP-nya. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini. Peramalan atau forecast-nya adalah seperti ini dari bulan Januari sampai Juni. Terus kemudian customer orders-nya atau pesanan pelanggannya seperti ini. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ayo coba kita kerjakan. Nah, ini ya. Kita akan fokus di sini. Itemnya mainan edukasi, lot size 100 dan tidak ada inventory awal, 0. Peramalan dan pesanan pelanggan, ini forecast, yang ini customer orders. Pertama-tama kita lihat di bulan Januari, yang paling besar yang mana? Oh, ternyata peramalan 20. Jadi karena stok awalnya adalah 0 dikurang 20 berapa? Jadinya minus 20 kan ya? Seperti itu. Nah, karena posisinya minus 20, artinya kita butuh mengeksekusi suatu produksi, namanya MPS, Master Production Schedule. Ini kita eksekusi, dan setiap kali dieksekusi nilainya adalah 100. Oke, kita tulis di sini 100. Nah, karena kita sudah produksi 100, otomatis yang kekurangan 20 ini sudah tercukupi. Jadi sekarang 100 dikurang 20 berapa? Posisi stok saat ini adalah 80 gitu. Nah, 80. Sekarang dilihat di bulan Februari, peramalan ada 20 dan pesanan pelanggan ada 30. Yang besar yang mana? Pesanan pelanggan. Oke, berarti tinggal dikurangin POHI-nya atau projected on hand inventory-nya dari 80 dikurang 30 menjadi 50. Seperti itu. Jadi stok di akhir bulan Februari adalah 50. Sekarang masuk ke bulan Maret. Peramalan ada 30 dan pesanan pelanggan ada 20. Dan stok di akhir Februari ada 50. Yang kita pilih yang paling besar adalah 30. Berarti 50 dikurang 30 adalah 20. Di sini berarti stok di akhir Maret ada 20. Berikutnya di bulan April. Di bulan April peramalannya adalah 30 dan pesanan pelanggannya 10. Yang paling besar yang mana? Peramalan. 20 dikurang 30 adalah minus 10.
Nah, karena kita kekurangan material, kita harus mengeksekusi sebuah MPS. Setiap kali dieksekusi dia nilainya 100. Nah, 100 dikurang 10 hasilnya adalah 90. Jadi posisi stok di akhir bulan April adalah 90. Nah, bulan Mei, peramalan 40, pesanan pelanggan 50. Stok di akhir bulan April adalah 90. Bulan Mei yang paling besar yang mana? Pesanan pelanggan 50. Berarti 90 dikurang 50 adalah 40. Nah, sekarang tinggal di bulan Juni. Kita punya akhir stok di bulan Mei adalah 40, dan bulan Juni posisinya sama, antara peramalan dan pesanan pelanggan sama-sama 40. Tinggal kurangi saja, 40 dikurang 40 adalah 0. Jadi posisi stok di akhir bulan Juni adalah 0. Nah, selesai. Berarti produksi dilakukan hanya di bulan Januari dan bulan April. Itu. Nah, sekarang kita hitung ATP atau available to promise. Nah, cara menghitung available to promise bagaimana? Available to promise itu hanya dihitung untuk bulan-bulan yang ada MPS-nya, yaitu bulan Januari dan bulan April. Cara menghitung bagaimana? Yuk coba kita lihat. Untuk yang bulan Januari gimana? Pertama-tama kita hitung stok awalnya berapa? 0. Ditambah dengan MPS di bulan Januari. 0 tambah 100. Berapa? 100. Dikurang dengan pesanan pelanggan dari bulan Januari sampai MPS berikutnya. MPS berikutnya kan ada di bulan April. Nah, berarti 0 ditambah 100 adalah 100, dikurang 10, dikurang 30, dikurang 20. Oke, berarti ini kita jumlahkan aja nih. 10 tambah 30, 40. 40 tambah 20 adalah 60. Berarti ini adalah 60. Jadi 0 ditambah 100 dikurang ini 60. Berapa? Hasilnya adalah 40. Gitu ya. Bulan Februari tidak ada MPS, bulan Maret tidak ada MPS. Berikutnya kita hitung yang bulan April. Nah, untuk stok itu hanya stok ditambah MPS itu hanya terjadi di bulan Januari. Kalau di bulan April kita cukup menghitung MPS-nya di bulan April dikurang bulan April sampai akhir periode, karena kebetulan tidak ada MPS lagi. Jadi 100 ini MPS dikurang pesanan pelanggan di bulan April, Mei, Juni. Jadi 100 dikurang 10 dikurang 50 kurang 40. Ini kita jumlahkan saja berapa nih? 10 tambah 50 60, 60 tambah 40 adalah 100. Berarti 100 dikurang 100 ini adalah 0. Itu. Nah, ini untuk penyelesaian MPS. Soal pertama sudah selesai. Sekarang kita coba untuk yang soal yang kedua. Nah, ini Maci Industries memperkirakan peramalan permintaan dan pesanan pelanggan mainan edukasi untuk 6 bulan ke depan adalah tertera sesuai tabel berikut nih tabelnya. Lot size setiap kali MPS diinisiasi adalah 100 unit, sama lot size-nya masih 100. Terus kemudian persediaan atau inventory awal adalah 50. Nah, bedanya dengan soal yang sebelumnya, ini ada inventory awal 50. Buatkan MPS dan ATP-nya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kita buat di bawahnya tabel berikutnya. Lot size 100 dan ada inventory awal 50. Seperti ini. Oke, kita mulai lagi. Kita punya stok awal 50. Di bulan Januari antara peramalan dan pesanan pelanggan lebih besar yang mana? Ternyata pesanan pelanggan. 50 dikurang 80 adalah minus 30. Nah, karena posisinya minus, kita butuh MPS. Kita inisiasi di setiap kali inisiasi adalah 100 di sini. Nah, 100 dikurang 30 ini jadi sekarang posisi stoknya menjadi 70. Di akhir bulan Januari stoknya adalah 70. Berikutnya, bulan Februari peramalan 70, pesanan pelanggan 50. Yang besar adalah peramalan. Berarti 70 dikurang 70 adalah 0. Dan artinya posisi stok di akhir bulan Februari adalah 0. Lanjut ke bulan Maret. Peramalan 70, pesanan pelanggan 30. Yang lebih besar tetap peramalan.
0 dikurang 70 adalah minus 70. Nah, karena minus kita harus mengeluarkan MPS, lot size-nya 100. Nah, 100 dikurang 70 ini menjadi 30. Posisi stok di akhir bulan Maret adalah 30. Berikutnya di bulan April, peramalan 70 dan pesanan pelanggan 60. Yang besar tetap peramalan 70, berarti 30 dikurang 70 adalah minus 40. Nah, karena posisi minus kita butuh MPS, lot size-nya 100. 100 dikurang 40 adalah 60. Jadi di akhir bulan April posisi stoknya adalah 60. Masuk ke bulan Mei. Nah, peramalan 70, pesanan pelanggan 80. Yang besar adalah pesanan pelanggan, berarti 60 dikurang 80 adalah minus 20. Karena posisi minus kita butuh MPS, lot size-nya adalah 100. 100 dikurang 20 adalah 80. Nah, berikutnya di bulan Juni, peramalan 70, pesanan pelanggan 90. Yang besar adalah pesanan pelanggan. 80 kurang 90 adalah minus 10. Kita butuh MPS 100. Nah, 100 kurang 10 adalah 90. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ATP-nya. Ingat, ATP hanya dihitung untuk bulan-bulan yang ada MPS-nya. Bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni. Yang bulan Januari bagaimana? Ada inventory awal 50 ditambah MPS 100, 150. 150 dikurang pesanan pelanggan Januari Februari, karena di bulan Maret ini udah ada MPS, berarti kita yang hitung cuma yang ini aja. 80 tambah 50 adalah 130. Sementara 50 tambah 100 adalah 150. 150 dikurang 130, maka ATP-nya adalah 20. Nah, sekarang bulan Maret. Nah, ini karena dempet-dempetan, otomatis ini tinggal mengurangkan hasil dari MPS ini. 100 dikurang 30 adalah 70. Terus kemudian 100 dikurang 60 adalah 40. 100 dikurang 80 adalah 20. Dan 100 dikurang 90 adalah 10. Begitu. Jadi permasalahan tentang MPS ini sudah selesai. Kira-kira begitu saja. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.